Nah, tentang pertanyaan daerah mana yang paling sering didatangi DC. Nah, pertanyaan ini juga nggak pernah hilang dari dulu sampai sekarang. Setelah kemarin kita bahas kapan DC ke rumah, cara hapus data, bagaimana gitu. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan soal daerah mana. Lu mungkin udah sering scroll Google atau tanya sana sini ya nggak? Kalau menurut Google, daerah yang paling sering datangin DC itu Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Alasannya Jabodetabek itu pusat ekonomi, ibu kota. Nah, serta pengguna pinjol dan peleter itu paling banyak. Nah, sementara itu Jawa Tengah sama Jawa Timur sama Jawa Barat adalah daerah dengan populasi terbanyak dan banyak kantor cabang pinjolnya di sana. Data OJK juga menunjukkan angka kredit macet paling banyak itu di daerah-daerah ini. Tapi apakah info ini bisa dipercaya 100%? Ya boleh percaya, tapi nggak perlu diyakinin sepenuhnya sampai lu ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena yang menentukan didatengin atau enggak, itu sebenarnya jawaban lu sendiri. Gue sering bilang, walaupun lu ada di daerah yang katanya rawan didatengin DC, itu nggak menjamin 100% lu bakal didatengin. Prioritas mereka itu adalah orang-orang yang ketakutan. DC itu manusia. Nah, mereka itu nggak akan datang kalau mereka sendiri khawatir akan keselamatan mereka. Atau kalau pengetahuan lu melebihi kemampuan mereka. Makanya cara lu menjawab itu penting banget. Kebanyakan dari kita kalau sudah komunikasi sama DC langsung deh nunjukin titik lemahnya. Mohon-mohon, minta maaf, merendahkan diri. Padahal saat komunikasi sama DC, jangan pernah sesekali nunjukin kelemahan lu sendiri. Lu telat bayar, udah dibebankan denda. Nama lu masuk slip OJK. Ya, scroll kredit bermasalah. Ngapain harus mohon-mohon? Cukup sampaikan dengan tegas. Gua masih berusaha. Gua lagi memaksimalkan semua peluang. Kalau perusahaan Bapak Ibu kasih waktu, gua akan usahakan secepatnya. Gua akan kabarin nanti. Tapi kalau tidak, ya udah. Sebagai debitur, mempersalahkan apapun resiko yang diberikan perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini posisi yang tegas. DC bakal kehabisan bahan kalau lu ngomong kayak gini. Nah, mereka bilang, enakan Anda dong. Balikin lagi. Lah, enaknya di mana? Gua telat sehari udah kena denda. Gua nggak mampu bayar, ada risikonya. Tapi kalau lu misalnya nunjukin, oh iya Pak, mohon maaf Pak, sabar dulu Pak. Ini saya lagi usahakan Pak. Kasih waktu 1-2 hari Pak. Itu menunjukkan suatu titik kelemahan lu. Dengan begitu, mereka akan melihat peluang, oh ini orang kayaknya layak untuk dikunjungi lagi nih. Nah, jadi bukan daerah yang jadi potongan lu bakal dikunjungi atau enggak. Bukan juga nominal utang, tapi komunikasi lu yang menentukan mereka datang atau tidak. Nggak usah lagi mikirin, bang, di daerah gue kira-kira aman apa enggak. Gue tinggal di sini aman apa enggak. Gue galbay di beberapa daerah sini aman apa enggak. Semua daerah manapun di Indonesia lu tinggal semua aman. Ya, yang nggak aman itu cara berpikir lu. Kalau cara berpikir lu salah, komunikasi lu juga bakal salah. Dan inilah yang menimbulkan petaka baru. Orang gali lubang tutup lubang itu karena apa? Karena ketakutan yang dialami dan dorongan yang diberikan oleh DC. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu berlebihan ketakutan cuma karena lu tinggal di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Positive thinking aja. Faktanya pinjol ini akan menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka lebih populer, mereka lebih pintar dari segi marketing. Pada akhirnya, nanti akan banyak masyarakat Indonesia yang tersandra datanya di pinjaman online. Jadi teman-teman slow aja, nggak usah terlalu fokus sama BI checking, ya, nggak usah terlalu fokus pikiran itu, nggak usah. Pada akhirnya nanti, ya mungkin setidaknya 70% masyarakat dari Indonesia akan tersandra datanya di pinjol atau di paylater. Kita sama-sama lihat nanti 2-3 tahun lagi ke depan, bahkan 5 tahun ke depan, ya, betapa sulitnya bank menjalankan usahanya nanti. Kita melihat leasing-leasing kayak apa menyalurkan lagi barang-barang yang mereka jual secara kredit. Sementara patokan semuanya adalah slick atau BI checking. Paham ya teman-teman sampai situ? Nah, pertanyaan terakhir, kapan DC berhenti meneror? Ini juga pertanyaan sejuta umat. Kapan sih DC berhenti meneror kita? Apa selamanya? Apa seumur hidup? Atau kayak gimana gitu? Nah, sebenarnya kalau jawaban kapan DC berhenti meneror, jawaban itu sebenarnya nggak ada. Walaupun sudah ada aturan menagih 90 hari segala macam, tapi penagihan itu bisa dilanjutkan lagi dan dilanjutkan lagi. Jadi batasan dari kapan DC berhenti meneror, sebenarnya jawaban itu nggak ada. Tapi sesingkat pengalaman gue yang ada, kapan DC berhenti meneror? Yang pertama, setelah lu menghentikan semua komunikasi yang ada.
Karena teror itu pasti melalui telepon, WhatsApp, dan email. Kalau komunikasi udah lu hentikan, lu sudah menutup semua akses komunikasinya, teror tidak berlangsung lagi, tidak ada lagi. Terus yang kedua, masih ada bang, tertinggal di pemikiran gue. Berarti jawaban dua, sampai lu memutuskan komunikasi dan sampai lu melupakan. Nah itu jawaban kalau lu bertanya kapan DC berhenti meneror, karena teror yang paling abadi adalah ketakutan yang ada di pemikiran kalian. Jadi itu ya teman-teman ya, semoga video ini memberikan manfaat dan memberikan jawaban atas ketakutan kalian. Kalau memang lu ingin menghentikan teror, putus komunikasi, hentikan ketakutan yang ada di pemikiran kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.